Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sri Rahayu, NIM 120106 20113. Saya mahasiswa UIN Suska Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 5C Manajemen. Di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya terkait pembahasan manajemen pemasaran jasa guru. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah manajemen pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Riovita MM. Nah, materi yang selanjutnya ini yang kita akan bahas yaitu terdapat pada rumusan masalah yang keempat mengenai sistem informasi dan riset pemasaran jasa guru. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai definisi sistem informasi. Adapun sistem informasi secara umum dapat diartikan sebagai orang peralatan dan prosedur mengumpulkan, memilah, menganalisis dan mengevaluasi dan mendistribusikan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan akurat kepada pembuat keputusan pemasaran. Nah, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi ini merupakan kegiatan dalam mengumpulkan dan memilah, menganalisis suatu informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan akurat. Sedangkan definisi dari sistem informasi dari sudut pandang pemasaran jasa guru, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan mencari informasi akurat terkait sekolah-sekolah yang membutuhkan jasa mengajar, misalnya melalui website, kemudian sosial media, ataupun info lowongan kerja yang ada di koran. Kemudian menyiapkan CV sebagai data kualifikasi diri. Ada 3 tahapan dalam merancang sistem informasi pemasaran jasa guru. Yang pertama yaitu tahapan di mana jika saya menjadi guru, menentukan hal apa yang dibutuhkan oleh sekolah SMA, baik dari segi kepala sekolahnya, siswanya maupun wali muridnya. Tahap yang kedua yaitu mencari informasi terkait kualitas dan kemampuan diri saya sebagai guru ekonomi, dan saya akan menyertakan bukti berupa sertifikat atau ijazah sebagai bentuk informasi kualitas diri saya. Nah, yang tahap ketiga yaitu saya menentukan sekolah yang menjadi segmen pasar saya setelah sebelumnya mengumpulkan informasi instansi pendidikan yang menjadi target pasar saya selama ini. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu definisi dari riset pemasaran. Secara umum, riset pemasaran merupakan kegiatan menganalisis secara langsung sumber informasi terkait kebutuhan konsumen. Nah, proses riset pemasaran ini terdiri atas 3 metode. Yang pertama yaitu metode observasi, yang kedua metode survei, dan yang ketiga metode wawancara tidak langsung. Sedangkan definisi dari riset pemasaran dari sudut pandang jasa guru yaitu kegiatan menganalisis informasi mengenai sekolah yang memerlukan jasa pelayanan mengajar. Nah, riset pemasaran jasa guru ini terdiri atas 3 metode. Yang pertama yaitu metode observasi, kemudian survei, dan metode wawancara tidak langsung. Nah, dalam metode observasi, jika saya menjadi guru, maka saya akan datang ke sekolah yang menjadi target pasar saya, kemudian mengobservasi bagaimana keadaan lingkungan di sekitar sekolahnya, misal SMA Negeri 2. Nah, ketika saya mengobservasi sekolah ini, tentu yang akan saya perhatikan yaitu dari sarana dan prasarananya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, metode survei. Nah, ketika metode survei ini, saya menganalisis apakah kelebihan dan kekurangan dari sekolah SMA Negeri 2 ini. Dan yang terakhir yaitu metode wawancara tidak langsung. Nah, wawancara tidak langsung ini bisa kita lakukan melalui security ataupun dari siswa secara langsung. Nah, kegiatan ini merupakan riset pemasaran jasa guru di mana kita menentukan apakah sekolah target pasar ini sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Demikianlah video terkait pembahasan materi sistem informasi dan riset pemasaran jasa guru. Adapun kesimpulannya yaitu bahwa jika saya menjadi guru, saya harus mencari terlebih dahulu informasi terkait instansi atau pendidikan sekolah yang sedang mencari jasa guru. Nah, di sini saya harus tahu bisa mencari informasi melalui website, sosial media, ataupun dari info lowongan kerja yang tertera di koran. Nah, selanjutnya yaitu riset pemasaran. Bagaimana saya harus tahu keadaan sekolah yang menjadi target pasar saya. Yang pertama yaitu melakukan observasi, kemudian survei, serta wawancara secara tidak langsung. Wawancara secara tidak langsung dapat dilakukan melalui
security ataupun dari siswa yang bersekolah di sekolah tersebut. Sekian video saya terkait sistem informasi dan riset pemasaran jasa guru. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.